Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar dengan apa yang dialami Daud ketika mengalami kesesakan yang berat. Bapak Ibu, hari ini mengalami kesesakan yang berat seperti apa? Daud pernah mengalami dikejar seluruh tentara Israel untuk dibunuh. Bahkan pemimpinnya adalah mertuanya sendiri, namanya Saul. Dia mau dikejar-kejar. Dia mengalami penderitaan yang hebat dan berat. Bahkan berkali-kali dilempar tombak mau dibunuh, tetapi Tuhan luputkan. Daud mengalami pertolongan Tuhan dan akhirnya dipromosi Tuhan menjadi raja yang masyhur dan terkenal sampai hari ini. Bahkan seluruh dunia mengingat Daud, membicarakan apa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan Daud. Luar biasa sekali. Ditolong Tuhan. Bapak Ibu ngelihat Paulus berkali-kali ngalami pertolongan Tuhan di penjara, ditolong di penjara yang paling dalam pun ditolong Tuhan. Ada malaikat campur tangan secara ajaib. Luar biasa sekali. Elia, semua tokoh di dalam Alkitab hebat. Mereka adalah ditolong Tuhan. Kalau Tuhan melakukan pertolongan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu perjalanan orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Mereka mengalami terobosan, mereka mengalami breakthrough, bahkan dipromosi Tuhan, dipakai Tuhan, namanya tertulis sampai hari ini. Mereka adalah contoh, bukti bahwa Tuhan sanggup menolong problem dan masalah kita yang kita hadapi hari ini. Nggak ada solusinya, semuanya Tuhan akan campur tangan. Hari ini saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu, apa tantangan Bapak Ibu. Semua orang memiliki tantangan yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda. Tapi kita harus fokus melihat Tuhan kita yang ajaib dan dahsyat. Sekarang buka di Mazmur pasal yang ke-31. Ini bicara tentang Mazmur Daud ketika mengalami kesesakan. Melihat yang ke-9. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Berapa banyak orang yang mengalami kesesakan? Sampai gak tahu meski ngelakuin apa. Bingung. Tidur gak enak, makan gak enak, mau ngelakuin apa-apa gak enak. Mentok rasanya. Berdoa udah kehabisan kata-kata. Nangis air mata sudah habis rasanya. Mentok bener-bener gak tahu jalan keluarnya. Sesak nih. Sesak bener-bener. Karena sakit hati mengidaplah mataku, merahlah jiwaku dan tubuhku. Orang tuh kalau sakit hati, matanya jadi rabun. Nggak jelas ngelihatnya, nggak jelas melihat perkara rohani. Melihat pertolongan Tuhan juga nggak jelas. Matanya secara fisik pun juga nggak jelas. Hatinya merana, jiwanya itu merana. Dan tubuhnya pun juga ikut merana. Makanya kita itu harus benar-benar bisa menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dalam mengalami kesesakan jangan pernah keluar gerutu, ngomel, ngeluh, maki-maki orang, nyalain orang, cari kambing hitam, jauhkan semuanya itu. Nanti kalau kita ingat-ingat gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C, nanti kita sakit hati. Kita yang rugi. Orang yang sakit hati, orang yang gak bisa mengampuni, orang yang tidak bisa melupakan kesalahan orang lain, itu hidupnya merana loh sepanjang hidup. Kalau ingat sesuatu, jadi kesel, marah. Diajak liburan ke Eropa pun karena dia bikin ada yang ngeselin dia di Jakarta, diajak makan nggak nikmat, masih ingat perasaan yang dilukai, perasaan yang disakitin tuh. Dia ingat orang yang menyebalkan, hatinya merana, hidupnya nggak tenang, makan nggak enak, tidur juga nggak nyenyak. Ini jauh lebih baik kita melupakan semua kesalahan orang yang pernah melukai dan menyakitin kita. Kita ampuni, kita lepaskan pengampunan, kita lupakan. Minta Roh Kudus hapus memori buruk dalam hidup kita. Kita ngelihat perkara ilahi, hal yang baik, hal yang benar. Bapak Ibu, kalau engkau punya memori buruk di masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang melukai batinmu, bawa kepada Tuhan. Minta Roh Kudus hapus. Roh Kudus hapus benar-benar. Sehingga kita melihat perkara yang ilahi ke depan, untuk melihat pertolongan Tuhan secara ilahi dan luar biasa. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Jangan diingat-ingat semua yang melukai dan menyakitin kita. Lepaskan pengampunan saja. Karena nggak semua orang kan ngerti kebenaran. Kalau semua orang itu ngerti kebenaran, dia nggak mungkin akan menyakitin. Dia juga akan hati-hati hidup dan tindakannya. Orang yang suka menyakiti dan melukai hati kita karena mereka mata hatinya belum dibukakan. Kalau mereka sudah bertobat pun
mereka tidak akan melakukan hal yang menyakitkan buat kita. Di bagian kita kalau disakitin orang, dilukain orang, ya doakan, ampuni, lupakan semuanya, biar orang itu dijamah Tuhan dan diubahkan Tuhan, supaya hidup kita nggak merana. Ayat yang ke-10, sebab hidupku habis dalam duka. Bayangin Bapak Ibu, hidupnya waktunya dihabiskan dalam duka. Berapa banyak waktu kita habiskan bukan untuk kebahagiaan, tapi dalam hati yang kesel, hati yang marah, hati yang jengkel, sampai nggak doyan makan, nggak bisa tidur. Kemarin ada beberapa ibu-ibu karena ngadepin masalah yang ruwet dengan suami sampai nggak bisa tidur. Kamu buang waktu sia-sia itu. Hidupmu kamu habiskan dalam duka. Harusnya hidup kita habiskan bersama hadirat Tuhan. Kita habiskan bersatu, membangun keintiman dengan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Tapi karena kesalahan mungkin di masa lalu, perbuatan yang dahulu, keputusan di masa lalu yang salah, akhirnya kita tanggung. Kau salah pilih pasangan, engkau akan kejeblos masalah. Sampai engkau bayar harga, sampai pasanganmu berubah dan bertobat, baru hidupmu akan menikmati kebahagiaan. Kalau suamimu atau istrimu nggak bertobat, kamu hidup sama mereka, kamu akan menghabiskan banyak duka. Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, ngeluh melulu. Bayangin, orang kerjanya ngomel, ngedumel, ngambek, gerutu. Kamu habiskan waktu hidupmu lebih banyak untuk hal yang konyol yang harusnya kita pakai untuk mengerjakan perkara ilahi, menggenapi visi Tuhan, tapi dihabiskan karena salah pilih pasangan tanpa tanya Tuhan. Atau sikapmu salah, tindakanmu salah, sikapmu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, akhirnya terjadi ribut. Akhirnya apa? Memunculkan persoalan masalah. Akhirnya kau habiskan hidupmu hanya untuk melakukan hal yang sia-sia dan membuat duka aja. Hidupmu tidak akan pernah mengalami kebahagiaan yang harusnya Tuhan janjikan. Tapi semakin hari, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita kenal kebenaran, kita semakin ngerti keputusan apa yang kita harus ambil, tindakan apa yang harus kita ambil. Semua yang kita kerjakan, kita lakukan harus seizin dengan Tuhan. Baru Tuhan akan lakukan suatu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Memang kita pernah bikin kesalahan di masa lalu, kita bisa memutuskan yang salah di masa lalu. Tapi ketika kita ini balik kepada Tuhan, kita memulai keputusan untuk hidup takut akan Tuhan, hidup mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Hidupmu akan bahagia. Keluargamu akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Orang yang kecil hati waktu menghadapi masalah, orang yang tawar hati waktu menghadapi masalah, kecil kekuatannya. Kekuatan kita tambah hari tambah merosot. Kalau kita ngalami tekanan, himpitan, tambah cepet tuwek, tambah cepet keriput. Apalagi orang simpan kepahitan, cepet tuwek, mukanya nggak menarik. Tapi kalau orang itu bahagia, menikmati hidup bersama Tuhan, jadi berkat, jadi enjoy. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah kan mengeringkan tulang. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Bayangin Bapak Ibu, ini ngalamin tekanan yang luar biasa. Kalau sampai titik seperti ini itu butuh Tuhan. Daud sampai ngalami titik seperti ini. Di hadapan lawanku aku tercela. Orang ngerendahin, nganggap sebelah mata. Kita ini kalau ngadepin masalah ya, orang itu nganggap sebelah mata. Tiba-tiba kita waktu ngalami bangkrut, ngalami kondisi ekonomi nggak baik itu, orang teman-teman kok menjauh, keluarga rasanya menjauh. Tapi ketika kita diberkatin, semua orang mendekat dengan kita, itu seperti bunga yang mekar, banyak kumbang dan lebah-lebah yang datang. Tapi kalau kita ngalami tantangan, persoalan, tekanan hidup, kebangkrutan mungkin, kekacauan, semua orang rasanya memandang dengan sinis, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku, semuanya kok seakan-akan menjauh dari kita. Saya pernah ngalami hal seperti itu. Ketika kita dipromosi, diberkatin Tuhan, dipakai Tuhan, semua orang senang berteman dengan kita. Tapi waktu kita lagi susah, lagi bangkrut, lagi kacau, itu seakan-akan orang menjauh. Ya nikmatin saja, tetap jalan sama Tuhan. Gak usah pusing dengerin orang kok. Selama kita ini hidup benar, selama kita ini hidup takut akan Tuhan, gak usah pusing dengan orang lain. Orang mau ngomong apapun, kenalanmu ngomong lari daripadamu, teman-temanmu, semua yang benci sama kamu, mencela kamu, tetanggamu, gak mau
berteman lagi, udah nggak usah pusing, jalan terus aja sama Tuhan. Selama kita udah benar, kita jalan terus, nggak usah dengerin omongan negatif, omongan yang jelek. Kalau kita memang jelek, ya kita berubah dan bertobat balik kepada Tuhan. Tapi kalau kita ini, kelakuan kita ini buruk, mulut kita sadis, ketus, ya kita yang berubah dan bertobat balik kepada Tuhan. Aku telah hilang dari ingatan, seperti orang mati, telah menjadi seperti barang-barang pecah. Bayangin, udah ruwet nih, sangat ruwet. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Orangnya kerjaannya ngomongin terus, gosipin kita yang susah. Wah, itu gak enak loh Bapak Ibu. Kalau diceritain orang hal yang buruk, diomongin ke banyak orang, itu rasanya itu mengeluka, gak enak. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku nih. Daud ngalami sampai titik seperti ini. Kalau kita ngalami sampai titik seperti ini, dengerin baik-baik ayat yang ke-14. Tetapi aku percaya kepadamu. Tapi aku kepadamu, aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkan aku oleh kasih setia-Mu. Janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu, biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh dan mencaci maki orang yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpah, perhatikan ayat 19. Alangkah limpahkan kebaikanmu yang telah kusimpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Luar biasa ada perlindungan Tuhan. Nggak usah pusing, nggak usah takut. Ayat yang ke-21, perhatikan baik-baik. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kalau hari ini engkau sedang mengalami kesesakan, tapi engkau bisa makan enak, tidur di tempat enak, masih pakai mobil bagus, ya sesak, ngalami tekanan, impitan. Itu loh bukti Tuhan penyertain hidupmu. Engkau bisa ambil napas dengan lega, tanpa pakai alat bantu pernapasan. Tuhan itu masih sayang sama kita. Tuhan itu tunjukkan pertolongan sama kita. Itu keajaibannya. Jangan buru-buru melihat breakthrough, terobosan, masalah kelar, hutang selesai, keluarga pulih. Jangan dilihat yang gede-gede dulu. Lihat yang kecil-kecil dulu. Lihat Tuhan selesai sampai hari ini. Tuhan proteksi, Tuhan cukupin, Tuhan dari hal kecil itu Tuhan urusin. Dalam hal perkara besar pun Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup lunasi hutangmu, Tuhan sanggup pulihkan keluargamu, Tuhan sanggup promosi hidupmu, Tuhan berikan pertambahan umurmu dan melayani Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ayat 22, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Oh, doa gak dijawab Tuhan. Udah puasa, udah jerit, udah minta tumpangi tangan pendeta kurus, pendeta gemuk, pendeta urapan, pendeta yang biasa, pendeta terkenal dan gak terkenal pun. Sudah konseling, sudah ditumpangi tangan, belum ada terobosan. Puasa 40 hari, 40 malam, 100 hari, 100 malam. Sampai badan kurus semua. Nangis sampai air matanya kering, bibir sampai pecah-pecah. Belum terjadi jawab. Seakan-akan kok Tuhan tutup mata nih. Aku menyangka dalam kebingunganku. Ini orang kalau punya masalah itu banyak kan bingung. Orang yang ngadapin tantangan itu biasanya bingung, stres, panik. Aku terbuang dari hadapan matamu. Dengerin baik-baik. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Powerful nggak? Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Di ayat yang ke-24 yang terakhir, kuatkanlah dan teguhkan hatimu hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Hari ini kau belum mengalami terobosan, bukan berarti Tuhan enggak tahu masalahmu. Hari ini engkau belum dapat jawaban Tuhan, bukan berarti Tuhan tinggalkan hidupmu. Selama engkau mencari Tuhan, Dialah yang setia, Dia menemani hidupmu. Buktinya Tuhan pelihara kamu sampai hari ini. Tuhan berikan kemampuan, kesehatan, hikmat, pengertian, dan kekuatan yang ajaib dalam hidup. Bukti Tuhan menyertai. Tuhan sedang melihat reaksimu waktu menghadapi masalah dan tantangan. Ujungnya, Daud dipromosi jadi raja yang termasyhur. Hidupmu juga akan dipromosi Tuhan. Menjadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Kita hidup di dalam Tuhan ada pengharapan. Ada pengharapan. Saya ini sudah seminggu ini setiap
Saya upload khotbah jam 12 yang itu berbicara tentang orang-orang yang bermasalah ini. Orang yang mengalami tantangan hidup, orang yang mengalami tekanan hidup, orang yang seakan-akan gak mampu lagi ngambil keputusan. Sudah gak kuat lagi, dengerin baik-baik. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan kita yang kita sembah, powerful dan dahsyat. Persoalanmu apa? Mungkin kau divonis dokter, umurmu gak lama lagi. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Kamu seakan-akan udah berdoa, udah kasih persembahan, kok belum terjadi kesembuhan. Dengerin baik-baik. Hari ini Tuhan akan sembuhkan hidupmu. Dan saya berdoa Tuhan akan jawab hidupmu. Amin. Ada orang yang hutangnya benar-benar belum bisa dilunasin. Banyak sekali sampai putus asa. Tuhan tidak tinggalkan hidupmu. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tetap cari Tuhan. Dia akan muncul seperti fajar pagi. Ada orang yang belum dipromosi Tuhan bertahun-tahun. Hidup dalam kesetiaan, hidup takut akan Tuhan. Ada waktunya. Tuhan akan munculkan kau seperti matahari bersinar pada rembang tengah hari. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitab. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, biar kasih setiamu melimpah-limpah untuk setiap orang yang mendengar firman ini, yang sedang mengalami pergumulan, permasalahan, impitan, tekan hamba-Mu. Berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Berikan hikmat, pengertian, pengetahuan. Benar-benar bisa mengerti maksud Tuhan dalam setiap persoalan masalah yang terjadi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan berikan kesembuhan oleh pilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan, dijamah Tuhan, dikuatkan, diteguhkan. Saya ambil komitmen semakin mencintai dan mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun di muka bumi ini. Terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Kami membalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin, and God bless you.